Selamat pagi, perkenalkan nama saya Virginia Prista Julatri dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik tahun 2022. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pengantar logistik yang berjudul Kebijakan dalam Manajemen Logistik dan Jenis-jenis Kemasan. Berikut materinya. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Kegiatan dalam manajemen logistik dan jenis-jenis kemasan. Ada deskripsi kegiatan dalam manajemen logistik menurut Lukas Dwiantara pada tahun 2004. Ada 9 deskripsi kegiatan dalam manajemen logistik. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan rumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pengelolaan logistik. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan merancang dan merumuskan struktural formal dalam upaya pengelolaan logistik. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan merupakan pemantauan pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan logistik. Lalu yang keempat ada pengadaan. Pengadaan yaitu menyediakan komponen sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima ada pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan untuk menyediakan data atas semua logistik yang dimiliki. Lalu yang keenam ada penyimpanan. Penyimpanan atau penggudangan berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja, tata ruang, tata usaha, maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan atau gudang. Lalu yang ketujuh ada pendistribusian. Pendistribusian ini berkaitan dengan pembagian dan penyampaian logistik kepada unit organisasi. Lalu yang kedelapan ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan logistik berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir ada penghapusan. Penghapusan logistik merupakan kegiatan pembebasan logistik dari pertanggungjawaban yang berlaku baik secara fisik maupun administrasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis kemasan. Pengemasan itu memberikan keamanan bagi kargo selama operasi pengangkutan dan pemuatan ulang. Maka itu sangat penting untuk setiap barang yang dikirim dikemas dengan kemasan yang sesuai untuk melindungi barang tersebut. Lalu ada 5 jenis kemasan barang pada paket. Yang pertama itu ada kotak, lalu yang kedua ada barel, yang ketiga ada drum, ada badges, yang kelima ada kandang, dan yang terakhir atau yang keenam ada palet. Sekarang kita masuk ke kotak. Kotak sering digunakan untuk mengemas barang-barang yang berat dan rapuh. Hal tersebut dikarenakan kotak dapat melindungi seluruh sisi dan memiliki penampakan paralel yang sejajar. Ini adalah gambar kotak. Lalu yang kedua itu ada barel. Ini adalah gambar barel. Barel melindungi paket yang berbentuk silinder atau parabola. Lalu bahan barel beraneka ragam. Ada dari logam, plastik, dan kayu. Barel pada dasarnya digunakan untuk transportasi kargo cair dengan jumlah besar. Lalu yang ketiga ada drum. Ini adalah gambar drum. Drum memiliki bentuk silinder sebagai cangkang yang terdiri dari banyak lapisan yang terikat satu dengan yang lainnya. Bagian bawah drum dan penutup terbuat dari kertas multilapis, kayu multilapis, logam, atau kombinasi dari bahan-bahan yang ada. Lalu kita lanjut ke 4.
Yang keempat ada badges. Badges, ini gambar badges. Badges adalah jenis spek yang lembut, bagian tengahnya bersifat fleksibel. Badges ini dapat dibuka atau ditutup, oleh sebab itu harus ditutup dengan aman. Sini kita dapat melihat gambar badges. Lalu yang kelima ada kandang. Kandang merupakan kemasan yang harus bersifat kuat dan bagian bawahnya harus sangat kokoh. Jarak antar jeruji harus dipastikan tepat agar hewan tidak lepas. Nah, ini kandang. Kandang ini sering kita dia bersifat pengiriman yang sangat besar. Kandang seperti ini bisa untuk mengirimkan hewan dan lain-lain. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada palet. Palet seperti ini adalah gambar dari palet. Karakteristik palet berbeda-beda tergantung setiap paketnya. Untuk mengidentifikasinya, kita perlu menghitung berbagai detail mulai dari panjang palet, lebar palet, tinggi papan palet, termasuk juga jumlah papan paletnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.